Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa. Saudara, keberhasilan tidak selalu ditentukan oleh kesanggupan atau kerja keras kita. Kita bisa memiliki kemampuan yang hebat, kerja keras yang luar biasa, tetapi tetap hidup di dalam kegagalan. Mari kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang kelima, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, perhatikan ini saudara, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan kalimat ini. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Di situ dikatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia bekerja keras loh. Bukan kerja sambil tidur, bukan kerja sambil main game, bukan kerja sambil ngobrol, bukan kerja sambil makan, ya, tetapi kerja keras. Ini yang dilakukan oleh murid-murid dan terutama oleh Simon. Saya yakin bahwa Simon itu adalah seorang nelayan yang sejati. Kenapa? Karena nenek moyangnya adalah juga nelayan. Artinya profesi nelayan ini sudah turun-temurun. Dia lahir dan besar di sekitar danau Genesaret itu. Dan dia tahu persis kapan saat yang paling tepat untuk menangkap ikan. Dan dalam tradisi nelayan, ya, tentu nelayan masa lalu, bukan nelayan yang modern, ya, atau nelayan yang tradisional begitu. Saat yang paling tepat menangkap ikan adalah menjelang malam sampai menjelang pagi. Dan karena itu Simon bekerja keras. Saudara, saya pastikan bahwa Simon adalah ahli dalam soal menangkap ikan. Kalau saudara ke Israel, ya, maka kita akan makan siang di tepi danau itu dengan ikan petrus. Ya. Bayangkan saudara, saking ahlinya si Simon Petrus itu dalam hal nelayan, ikan di sana diberi nama ikan petrus. Dan sesudah itu kita akan naik perahu, ya, untuk menikmati danau itu, ya. Dan sudah tahu, perahu itu bukan disebut replika perahu Yesus, tetapi disebut replika perahu Simon. Nah, saudara, apa yang saya mau katakan bahwa Simon adalah seorang yang memiliki kemampuan yang hebat dalam soal menangkap ikan. Dan juga memiliki motivasi atau semangat kerja keras yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak menangkap apa-apa. Artinya tetap gagal. Keberhasilan yang sesungguhnya sangat-sangat ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Dengar itu saudara. Sekali lagi saya ulangi. Keberhasilan yang sesungguhnya sangat ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Memang banyak orang lebih bergantung pada kemampuannya sendiri, yang seringkali justru menjadi perangkap kegagalannya.
Karena itu Yeremia pasal 17 telah mengingatkan saudara dan saya untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Mulai dari ayat 5 di Yeremia 17, saudara baca ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-7. Nah, Simon pernah mengalami kegagalan, sekalipun ia punya kemampuan dan semangat kerja keras yang tinggi. Ketaatan kepada Tuhan adalah kunci sukses. Amin. Sekali lagi, ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan dalam hidup ini. Ketika Simon taat kepada Tuhan Yesus, pada perkataan Tuhan Yesus, maka di tengah puing-puing kegagalannya, ia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saya akan bacakan lagi ayatnya ini, saudara. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi," perhatikan, "tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, dia taat pada perkataan Yesus. Sekalipun ini tidak sesuai dengan pengalaman empirisnya. Tidak sesuai dengan mungkin teori-teori dalam soal menangkap ikan. Iya kan? Lah, sepanjang malam loh dia bekerja keras. Dan itu saat yang paling tepat untuk menangkap ikan. Toh dia tidak menangkap apa-apa. Ya. Tetapi dia katakan begini, karena engkau yang menyuruhnya. Dia mau taat, saudara. Karena engkau yang menyuruhnya. Sekalipun itu mustahil. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan logika. Mungkin tidak sesuai dengan hukum alam. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia taat, saya akan bacakan lagi. Dan ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jadi ketika Simon taat kepada perkataan Tuhan Yesus, maka di tengah puing-puing kegagalannya, ia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Saudara, untuk hidup di dalam ketaatan, kita harus menyangkal diri dan percaya kepada Tuhan. Percaya adalah dorongan utama untuk taat. Amin. Karena itu kalau saudara bilang, saya percaya, tetapi saudara tidak taat, itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Sebab kalau saudara percaya, saudara harus juga taat. Amin. Kita sulit taat tanpa adanya kepercayaan. Bisa saja orang taat karena takut, tetapi hal itu adalah ketaatan yang semu. Hiduplah di dalam ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, melebihi sikap mengandalkan diri sendiri. Amin. Tidak salah menjadi orang yang memiliki banyak kemampuan dan suka bekerja keras. Bahkan seharusnya seperti itu. Tetapi dengar baik. Janganlah kemampuan dan kerja keras kita tidak atau menghalangi kita untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Memiliki kemampuan dan kerja keras, ya, semangat kerja keras, biarlah kita tambahkan dengan ketaatan kepada perkataan atau firman Tuhan. Maka ketika kita memiliki kemampuan, karena memang kemampuan itu datangnya dari Tuhan,
dan semangat kerja keras, dan tentu juga semangat itu juga datangnya dari Tuhan. Maka kita padukan lagi dengan ketaatan kita kepada firman atau perkataan Tuhan. Maka kita akan melihat di tengah-tengah kegagalan, kita akan mengalami keberhasilan yang luar biasa. Amin. Jadi lihat, kemampuan, semangat kerja keras ini tidak ada apa-apanya kalau saudara tidak taat. Ketika saudara punya kemampuan, saudara memiliki semangat kerja keras, tapi juga harus ditambahkan ketaatan kepada firman Tuhan, maka sukses menjadi bagian hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa keberhasilan yang sejati adalah ketika kami mau taat kepada Tuhan. Terima kasih kalau Engkau berikan kami kemampuan dan juga semangat kerja keras, tapi kami juga harus tambahkan ketaatan kepada perkataan atau firman. Maka inilah kunci kesuksesan hidup. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.